Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Filsafat Manusia ingin mempresentasikan dan memberikan informasi mengenai id, ego, dan superego menurut pandangan Lacan. Perkenalkan, saya Dimas Arya Kusumo. Saya Hasbullah Baji Dinasa. Saya Ramazafan Natara Alin. Jelaskan apa sih itu id. Nah, definisi id itu apa sih id? Id itu merupakan bagian yang nggak sadar dari kepribadian yang muncul sejak lahir. Nah, id ini tuh beroperasi berdasarkan prinsip kenikmatan tanpa memperhitungkan realitas atau norma sosial. Nah, fungsi id ini tuh ada banyak. Salah duanya itu ada prinsip kenikmatan, yaitu id berusaha untuk memuaskan kebutuhan dan dorongan dasar tanpa memedulikan apakah perilaku tersebut dapat diterima atau enggak. Terus yang kedua itu ada namanya energi psikis atau libido. Nah, jadi id ini tuh dianggap sebagai reservoir energi psikis atau libido yang mendorong individu untuk mencari kenikmatan dan menghindari adanya ketidaknyamanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang ego. Jadi, ego ini berperan sebagai penengah rasional di dalam pikiran kita. Jadi, ego itu berusaha untuk memuaskan keinginan-keinginan kita dari id. Nah, jadi ego itu merupakan bagian yang tak terkontrol dan primordial yang mementingkan kenikmatan segera, sementara juga mempertimbangkan realitas dan konsekuensi dari tindakan tersebut. Kemudian ada superego. Jadi superego itu dalam teorinya psikoanalisis Sigmund Freud adalah bagian dari pikiran yang mewakili norma-norma moral dan nilai-nilai yang diinternalisasi dari masyarakat dan orang tua. Jadi fungsi ini sebagai suara hati nurani yang mempengaruhi perilaku dengan menegakkan norma-norma sosial yang diterima secara umum. Dalam artian superego di sini adalah sebagai batasan-batasan antara id dan ego. Jadi bagaimana nih menurut Anda pandangan Lacan dalam ketidakutuhan ego? Dan jadi menurut saya pribadi, pandangan Jacques Lacan itu tentang ketidakutuhan ego yaitu terkait dengan konsep maniqui, yaitu dapat diterjemahkan dalam artian sebagai kekurangan atau kelengkapannya. Jadi Lacan itu berpendapat bahwa ego itu tidak pernah sepenuhnya lengkap atau utuh karena identitas diri seorang manusia itu dibentuk melalui proses linguistik atau simbolik. Nah, kemudian ego tersebut dipandang sebagai hasil dari identifikasi dengan citra diri yang diinterpretasikan oleh simbol-simbol bahasa. Nah, kemudian menurut Lacan sendiri, yaitu ego dipandang sebagai hasil identifikasi yang tadi sudah dijelaskan, dan kemudian dalam konteks ini ego itu tidak pernah mencapai keseluruhan atau keutuhan. Jadi masih ada kekurangan dan belum sempurna. Kemudian menjadi bagian integrasi atau dari dinamika psikologi sendiri. Dalam pemandangan Lacan, proses ini dinamakan atau memainkan peran penting dalam membentuk struktur subjektivitas seseorang tersebut. Tadi kan udah dijelasin ya oleh saudara Dimas tuh gimana sih tadi saudara Fajar menanyakan ketidakutuhan ego dalam pandangan Jacques Lacan. Nah, saya akan menjelaskan nih. Jadi ada pandangan Lacan itu ada 3 tatanan, yaitu ada real, imaginary, dan symbolic. Nah, saya bakal ngejelasin nih tentang real. Nah, real ini nih menurut Lacan ini real itu adalah dimensi yang tidak dapat diartikan sepenuhnya dan melebihi simbolis dan imajiner. Nah, jadi tuh ini adalah sesuatu yang tidak dapat diwakili dengan bahasa atau gambaran mental. Nah, terus
karakteristik dari real menurut Lacan ini, jadi real ini tuh tidak dapat diwakilkan sepenuhnya oleh simbol atau tanda. Jadi ini tuh nggak dapat diketahui atau diserap sepenuhnya oleh manusia. Nah, terus yang kedua itu real ini tidak dapat direpresentasikan dengan bahasa atau simbol, melainkan melebihi kemampuan simbolis dan imajiner, seperti itu. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Rama tentang real. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang imaginary. Nah, dalam konteks Lacan, jadi imaginary ini melibatkan citra visual yang kita ciptakan tentang diri kita sendiri. Jadi ini tidak selalu mencerminkan kenyataan yang sejati. Jadi melainkan sebagai idealisasi atau distorsi dari gambaran diri yang kita inginkan dalam imaginary. Jadi kita sering melihat diri kita sebagai yang lebih baik, lebih kuat, ataupun lebih sempurna. Nah, imaginary ini juga merambah ke hubungan sosial. Jadi citra diri kita ini dihubungkan dengan citra diri orang lain dan membentuk dinamika kompleks dalam interaksi manusia. Jadi untuk selanjutnya yang terakhir dalam pandangan Jacques Lacan adalah dimensi simbolik. Dan apa sih itu? Nah, jadi simbolik ini memiliki peran penting dalam pembentukan identitas dan subjektivitas tertentu. Lacan membagi psiko manusia menjadi 3 yang sudah saya tadi dijelaskan, yaitu ada real, simbolik, dan kemudian ada imaginer. Nah, kemudian simbolik ini adalah tingkat di mana bahasa dan simbol-simbol budaya beroperasi. Jadi menurut Lacan, identitas diri dan hubungan sosial kita tercermin dari simbol-simbol dan struktur bahasa. Simbolik ini membentuk cara kita memahami dunia dan juga diri kita sendiri. Lingkup simbolik ini juga mencakup hukum, norma sosial, dan sistem nilai yang mempengaruhi tindakan dan pola pikir seorang individu. Kesimpulannya, Jacques Lacan ini tidak menggunakan konsep id, ego, dan superego yang diusung oleh Sigmund Freud dalam psikoanalisis klasik. Sebaliknya, Lacan memperkenalkan 3 tingkat, yaitu real, simbolik, dan imaginary, yang menciptakan kerangka pandang alternatif terhadap struktur psikis. Dalam pandangan Lacan, identifikasi dan pembentukan diri lebih terkait dengan interaksi kompleks antara subjek dengan simbol-simbol dan struktur bahasa, serta konstruksi citra diri melalui interaksi sosial dan budaya. Nah, dalam hal ini, fokus Lacan ini adalah pada bagaimana bahasa dan simbol-simbol ini membentuk pengalaman subjektif dan realitas psikis seseorang. Nah, dengan interaksi kompleks antara subjek dengan simbol-simbol dan struktur bahasa serta konstruksi citra diri melalui interaksi sosial dan budaya, dalam hal ini tuh fokus Lacan ini adalah pada bagaimana bahasa dan simbol-simbol membentuk pengalaman subjektif dan realitas psikis seseorang. Jadi kesimpulan dari Lacan ini tidak secara langsung sejalan dengan konsep atau id, ego, dan superego Freud. Nah, kemudian melainkan menawarkan pemahaman yang lebih terkait dengan linguistiknya, simbolik, dan konstruksi sosial dalam pembentukan identitas diri individu.